Indonesia hari ini sesi siang, edisi Minggu 4 Desember 2022. Kali ini kembali saya akan berbincang untuk seputar Piala Dunia atau FIFA World Cup 2022 di Qatar ya tahun ini. Dan kali ini bersama dengan pelajar Indonesia yang ada di Serbia bersama dengan Septian yang sudah ada di Zoom bersama saya di hari ini. Halo Septian. Halo Septian. Oke, halo Mbak Enggar. Iya. Oke, Septian, di Serbia sekarang jam berapa ya? Masih pagi banget ini, masih jam 7, masih gelap banget. Oh gitu, masih gelap ya kalau jam 7 di sana ya. Udah sarapan ya? Iya, betul. Oke. Udah aman-aman. Oke, ngobrolin soal Piala Dunia 2022 nih ya. Nah, flashback sedikit nih. Kalau Serbia kemarin gimana sih sebenarnya euforia dari masyarakat pas tahu negaranya itu masuk di Piala Dunia 2022? Untuk euforianya sendiri ketika pas tahu masuk Piala Dunia 2022 itu memang senang banget ya. Karena waktu itu sempat lawan Portugal juga untuk penentuan lolos atau enggaknya. Dan sempat kontroversial juga waktu itu. Jadi memang ketika lolos Piala Dunia tentu senang banget. Apalagi waktu match lawan Portugal itu benar-benar euforianya sangat-sangat senang banget gitu warga di sini. Oke, jadi kemeriahannya waktu itu seperti apa ya? Kalau untuk di Piala Dunia sendiri memang untuk meriahnya mungkin akan sama dengan negara-negara Eropa lainnya ya. Jadi memang tidak semeriah biasanya karena masuk di musim dingin ya. Jadi agak warga di sini juga agak cenderung untuk diam di rumah gitu. Cuman untuk antusiasnya sendiri itu bisa dibilang sangat antusias. Jadi warga-warga di sini memanfaatkan fasilitas indoor gitu, semacam coffee shop, kemudian pub dan bar untuk nonton bareng. Dan sangat ramai juga gitu, karena kemarin waktu aku nonton match terakhir gitu ya, Serbia lawan Swiss, itu cukup ramai banget. Jadi ketika kita harus datang ke coffee shop, itu harus reservasi dulu gitu sebelumnya. Jadi untuk antusiasme sendiri juga bisa dibilang sangat tinggi gitu. Kalau untuk pertandingan sendiri kalau di Serbia itu waktunya masuknya sore, malam atau dini hari untuk pertandingannya? Untuk kemarin itu di dua match pertama dan terakhir itu di malam ya, jam 8. Dan untuk di match Kamerun lawan Serbia itu di siang hari jam 11 gitu. Agak cukup ini ya, kalau pagi mungkin banyak kesibukan kali ya orang-orang di Serbia, di masyarakat setempat ya. Iya betul. Jadi untungnya di dua match itu kan ada yang malam juga. Jadi ketika itu juga cukup lumayan ramai yang di match-match malam itu. Dan aku pun waktu itu baru pulang kuliah ya dari match terakhir itu. Jadi aku nontonnya itu ya habis pulang kuliah gitu. Oke, di sini kita tahu sekarang bahwa Serbia tuh tersingkir ya di babak penyisihan, sudah berhenti sampai di situ. Nah, tapi kan memang berproses nih ya, ada 3 match ya kan, ada 3 pertandingan sebelumnya, ada yang kalah, ada yang seri, ada yang kalah lagi gitu. Nah, menanggapi pertandingan-pertandingan tersebut nih, yang pertama kalah, gimana reaksi masyarakat di pertandingan pertama, kedua dan juga ketiga? Ya, memang aku juga nonton ya ketiga match itu seru-seru banget. Untuk match pertama itu aku nonton bareng warga Indonesia di sini. Jadi bukan hanya warga Serbia aja yang antusias, tapi juga warga-warga Indonesia juga antusias. Jadi aku pelajar Indonesia dan masyarakat Indonesia sempat nonton bareng juga. Dan waktu itu sangat disayangkan ya kalah lawan Brazil. Dan permainannya juga sangat bagus sebetulnya untuk permainan kemarin. Terus juga lawan Kamerun itu juga sangat disayangkan karena
seri ya. Sebetulnya sempat unggul 3-1 waktu itu, dan akhirnya at the end seri gitu 3-sama. Padahal untuk permainannya sendiri sangat bagus waktu kemarin. Dan yang lebih seru menurutku match terakhir ini yang lawan Swiss, karena itu penentuan ya. Dari kedua tim itu harus menang keduanya, jadi mereka bermain dengan sangat-sangat terbuka gitu. Dan untuk match terakhir ini sangat emosional juga karena lawannya Swiss ya. Jadi salah satu pemain Swiss juga kan ada yang berdarah Albania. Jadi sempat emosional juga gitu waktu Shaqiri itu ngegolin waktu kemarin. Jadi sempat emosional juga warga di sini. Dan sebetulnya Serbia lawan Swiss juga sempat ketemu di Piala Dunia 2018 ya. Dan sempat kontroversial juga waktu itu. Jadi Shaqiri sempat selebrasi bendera Albania di 2018, dan di 2022 kemarin itu sempat ngegolin lagi. Dan tentunya warga di sini sangat emosional juga gitu. Jadi seru banget walaupun nggak lolos, tapi bisa dibilang matchnya seru-seru banget gitu. Wow, berarti Septian udah ngelewatin 2 kali Piala Dunia ya di Serbia ya? Enggak, baru tahun ini sih. Oh gitu. Baru tahun ini ya. Oke, kirain tadi yang 2018 sudah di sana, belum ya? Belum. Oke, sebenarnya kalau Septian lihat sendiri nih, kan sekarang udah istilahnya jadi semacam warga lokal nih sekarang. Ya kan, karena berdomisili sementara di Serbia. Lihat nggak sih ada dukungan pemerintah ke timnas dari Serbia, apalagi pas tahu wah masuk nih harus apa nih langkah-langkahnya gitu. Ada nggak sih dukungan pemerintahnya? Kalau dukungan pemerintah, aku mungkin lebih ke ini ya, karena kan aku pelajar di sini. Jadi dosen di sini juga sangat-sangat support. Jadi waktu kemarin aku kuliah, sebenarnya waktu aku nonton juga itu ada jam kuliah. Jadi dari dosennya karena tahu Serbia itu main, akhirnya sisa jam kuliah itu diliburin gitu kemarin. Sampai akhirnya kami ya udah karena diliburin, jadi langsung nonton Piala Dunia. Kemudian dari warganya juga bisa dibilang sangat suportif ya, karena untuk cabang olahraga sendiri di sini bisa dibilang bagus. Jadi bukan hanya sepak bola, tapi juga cabang lain seperti seperti tenis. Itu juga kan ada salah satu pemain yang terkenal ya, kayak Novak Djokovic, kemudian juga tim voli kemarin juara Piala Dunia, tim voli yang wanita. Jadi memang untuk support sendiri sangat-sangat support dari sisi pemerintah dan juga warga-warganya di sini. Berarti ada ya dukungannya. Oke. Nah, tadi udah sampai tahu banget nih kayaknya tentang pemain-pemain gak cuma sepak bola gitu ya. Berarti sepak bola juga pastinya tahu nih. Ada gak sih pemain timnas Serbia yang kamu tahu? Yang juga jadi favorit di sana? Iya. Iya, kebetulan di Serbia ini sekarang pemainnya lagi bagus-bagus ya, apalagi penyerangnya. Itu memang banyak yang diambil dari liga-liga top Eropa gitu. Jadi hanya satu pemain aja yang diambil dari Liga Serbia, itu sisanya dari Liga top Eropa. Dan mungkin yang lagi terkenal banget itu penyerangnya, Dusan Vlahovic. Dia salah satu top skor Juventus musim lalu dan memang lagi bagus banget. Kemudian ada juga Alexander Mitrovic yang musim ini udah mencetak 9 gol itu di Fulham. Jadi memang kedua pemain tersebut mungkin lagi bagus-bagusnya nih saat ini. Terus juga ada Luka Jovic dan Dusan Tadic. Jadi untuk sisi penyerangnya lagi bagus-bagus banget sih. Jadi sangat disayangkan gak lolos ke fase selanjutnya. Baik, itu semua tadi posisinya berarti penyerang ya? Iya, penyerang. Oke, kalau kamu lihat di pertandingan, di semua pertandingan yang sudah diadakan di Piala Dunia 2022 ini, apakah mereka udah maksimal mainnya?
Sangat disayangkan belum sih. Jadi sebetulnya sebelum Piala Dunia itu menurutku lagi bagus banget karena mereka juga unggul dari Portugal ya sampai akhirnya nggak ikut playoff. Itu lagi bagus. Tapi ketika di Piala Dunia sangat disayangkan tidak maksimal gitu. Apalagi di sisi defense-nya. Jadi karena main terbuka akhirnya juga kebobolan 8 gol gitu ya di World Cup tahun ini. Jadi sangat disayangkan banget kurang maksimal di sisi eksekusinya pada saat World Cup ini. Oke, dan memang untuk hasil klasemen sendiri akhirnya di juru kunci ya, Serbia. Iya, betul disuruh kunci dengan 1 poin. Iya, oke. Tapi dari semua pertandingannya Serbia di Piala Dunia kali ini, menurut kamu di Piala Dunia yang berikutnya, yang selanjutnya kira-kira nih dengan performanya yang seperti kemarin, ada nggak sih peluang Serbia di yang selanjutnya Piala Dunia selanjutnya ini bakalan maju sampai mana ya kira-kira? Hmm. Mhm. Untuk peluang selanjutnya mungkin menurutku akan lebih baik lagi ya. Karena dari sisi pemainnya juga masih pada muda-muda, apalagi pemain-pemain yang aku sebutin tadi yang lagi bagus-bagusnya juga masih muda gitu, Dusan Vlahovic dan yang lainnya. Itu mungkin akan lebih bagus lagi ke depannya, dan dari sisi pelatihnya pun itu kemungkinan akan dipertanyakan gitu untuk digantikan. Tapi kalau untuk dari sisi pemain kemungkinan akan terus berkembang. Jadi sepak bola di sini pun bisa dibilang cukup bagus ya. Dan banyak menghasilkan pemain-pemain yang berkualitas gitu. Jadi menurutku untuk nanti mungkin Euro dan World Cup akan masuk ke kualifikasi. Jadi akan lebih bagus lagi. Oke. Yuk, walaupun Serbia kali ini tersingkir di Piala Dunia 2022 dengan cukup cepat ya, karena tidak berhasil lolos ke 16 besar. Tapi pendengar Voice of Indonesia kayaknya pengen denger deh sebenarnya kalau masyarakat Serbia lagi nontonin timnas ya biasanya nyeruin yel-yel kayak gimana? Tahu nggak pakai bahasa Serbia nih? Oh iya, kalau yel-yel aku kurang tahu ya. Cuman mereka tuh bawa kayak semacam trompet gitu, trompet dan drum gitu. Jadi ketika Serbia main, walaupun di kafe gitu, mereka tetap memainkan lagu-lagu gitu. Cuman aku kalau untuk lagunya sendiri kurang paham ya, karena memang bahasa Serbia gitu. Cuman untuk kemeriahannya mereka coba meriahkan dengan menyanyikan chants atau segala macam dengan drum dan trompet gitu. Walaupun di kafe gitu. Oke, kalau gitu. Oke, Septian, terima kasih banyak ya untuk waktunya kali ini. Kita tadi berbincang sedikit tentang Piala Dunia 2022. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan ya. Thank you, selamat berakhir pekan. Ya, sama-sama. Thank you. Selamat berakhir pekan, Kak.